Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Afifah dengan NPM 1901011126 dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Fitriana dengan nomor NPM 19010054 dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5 dari Kampus Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anisatul Imania, NPM 1901011022, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Metro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Setiawan dengan nomor NPM 1901011071. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Fitria, NPM 1901011080, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guzi Naufal, NPM 1901011068 dari kelas A semester 5, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Yusuf Soleh, nomor NPM 19011103 dari kelas A, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Metro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, saya Septiana Rundewi, NPM 1901010066 dari kelas A, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hafizah Nindita, NPM 1901011155 dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anakku yang Bapak hormati, yang Bapak sayangi dan yang Bapak banggakan, yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana masih memberikan kita segala limpahan karunia, sama nikmat iman dan Islam yang masih kita rasakan sampai saat ini. Dan juga tentunya nikmat kesehatan sehingganya kita bisa berkumpul, bermuhajahah online dalam pembelajaran kali ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun.
Kedua kalinya marilah kita sampaikan salam hormat kita kepada suri tauladan terbaik umat manusia, yaitu Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan lantaran sholawat dan semoga kita juga istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya yang hingganya kelak nanti kita mendapatkan pertolongan syafaah dari beliau sallallahu alaihi wasallam di yaumil kelak. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pak. Silakan game semua ya. Ya, Pak. Bapak absen, gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Suara Bapak terdengar ya? Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Semoga semuanya sehat selalu ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Oke, Bapak absen terlebih dahulu. Yang pertama, Anisatul Imania. Hadir, Pak. Selanjutnya Goji Naufal. Hadir, Pak. Hendra Setiawan. Hendra Setiawan. Pak. Oh, Hendra terkendala sinyal ya. Ya, Pak. sinyalnya sah. Irma Fitria. Hadir, Pak. Nurul Afifah. Hadir, Pak. Septiana Arum Dewi. Hadiro. Yang terakhir Siti Hafiza Anindita. Hadir, Pak. Alhamdulillah lengkap ya. Pak, saya belum dipanggil, Pak. Oh, Nana Fitriana ada ya? Hadir. Oke Nana, maaf ya. Ada lagi? Udah dipanggil semua kan ya? Sudah, Pak. Oke anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam dengan tema masa kanak-kanak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harap semuanya memperhatikan yang Bapak sampaikan ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, kita hari ini belajar tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan suri tauladan terbaik dan uswatun hasanah bagi seluruh umat manusia, terkhususnya umat Islam. Sebagai umat Islam, sebagai Muslim, kita hendaknya mengetahui sejarah-sejarah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi akhir zaman yang akan memberikan syafaat kepada umatnya kelak nanti di yaumil kiamah. Nabi Muhammad SAW pada masa kanak-kanak, beliau tumbuh di kalangan kaum Quraisy. Pertumbuhan Nabi pada masa kanak-kanak saja sudah tumbuh dengan akhlak yang mulia dalam asuhan keluarga beliau. Kenapa bisa demikian? Karena Nabi Muhammad SAW selalu dilindungi oleh para malaikat dan oleh Allah Subhanahu wa taala juga tentunya. Pada masa kelahiran Nabi terjadi kejadian yang menimpa kota Mekah pada saat itu. Datanglah segerombolan atau serombongan pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Siapakah Raja Abraha itu? Raja Abraha adalah gubernur dari kerajaan Habsyi di negeri Yaman. Dari negeri Yaman, raja tersebut datang membawa pasukan bergajah, mempunyai maksud untuk menghancurkan Ka'bah. Apa motifnya? Karena raja tersebut merasa iri dengan keadaan kota Mekah pada saat itu yang ramai dikunjungi orang. Karena raja tersebut memiliki sebuah gereja, namun tak ada satu orang pun yang datang ke sana.
Keirian tersebut membuat Raja Abraha melancarkan aksinya untuk menyerang kota Mekah dengan membawa pasukan bergajah. Karena pada saat itu umat manusia sangat ramai mengunjungi Ka'bah untuk melaksanakan ibadah haji. Melihat ada serangan di kota Mekah, Allah Subhanahu wa taala tentu tidak tinggal diam. Karena atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala lah akhirnya kota Mekah dibantu dan dimenangkan dalam peperangan tersebut. Ka'bah tetap utuh. Ka'bah. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan burung ababil dari langit untuk menghancurkan bala tentara gajah yang dikirimkan oleh Abraha. Nah, peristiwa ini telah diabadikan dalam surah Al-Fil ayat 1 sampai 5. Nah, tidak jauh dari peristiwa peperangan tersebut, ibunda Nabi yang bernama Siti Aminah melahirkan putra pertamanya. Pada saat melahirkan, Aminah tidak merasakan sakit sama sekali, berbeda dengan yang diderita oleh wanita hamil pada umumnya. Rasulullah SAW lahir dalam keadaan menelungkupkan mukanya seperti sedang bersujud kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Ia lahir dalam keadaan tersenyum dan tidak menangis. Rasulullah memancarkan aura cahaya yang berbeda pada bayi umumnya sehingga membuat ketenangan bagi para orang yang melihat persalinan Nabi Muhammad tersebut. Nabi Muhammad SAW sudah yatim piatu semenjak masih dalam kandungan. Ayahnya Abdullah meninggal dunia sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Setelah lahir, Nabi Muhammad SAW belum sempat melihat ayahnya yang bernama Abdullah ini. Ayah Nabi Muhammad SAW, Abdullah bin Abdul Muthalib, telah meninggal saat Nabi dalam kandungan. Perlu diketahui anak-anak, Nabi Muhammad SAW ini lahir dari kalangan atau dari kaum Quraisy yang terhormat. Kakek Nabi, yaitu Abdul Muthalib, merupakan pemuka bangsa Arab kala itu, pemuka kaum Quraisy Mekah yang paling disegani. Kakek Nabi Muhammad SAW, Abdul Muthalib, dipercaya sebagai penjaga Ka'bah dan pemegang kunci Ka'bah, pandai berniaga dan berdagang. Kemana saja pamannya tersebut pergi, pasti Nabi Muhammad SAW ikut membantunya. Mau berdagang ke negeri Syam dan kemana saja, Nabi Muhammad SAW belajar berdagang dari pamannya tersebut. Saat usianya masih muda dan belia, ia sudah semangat bekerja keras dan ulet dalam segala hal. Suatu saat diceritakan ketika sedang mengembala kambing, Muhammad mendengar suara hiburan. Namun Nabi tidak mendatangi hiburan tersebut dan beliau meminta teman sesama penggembala untuk menjaga ternaknya. Sedangkan beliau hendak melihat tempat itu. Ternyata tempat itu yang berasal dari Allah menjaga Nabi Muhammad SAW untuk tidak menyaksikan hiburan itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan membantu pamannya Abu Thalib. Muhammad suatu hari pernah membantu pamannya yang bernama Abbas untuk memindahkan batu-batu kecil di sekitar Ka'bah. Pamannya waktu itu meminta Muhammad untuk meletakkan sarungnya di pundak agar tidak menghalangi langkah bekerjanya. Tapi Muhammad tidak melakukannya. Dengan demikian tidak ada seorang pun yang dapat melihat aurat Nabi Muhammad. Kemudian
Ada suatu peristiwa saat hendak pamannya tersebut berdagang ke negeri Syam beserta rombongan yang lain. Abu Thalib tak kuasa meninggalkan Muhammad. Muhammad pun diajak pergi berdagang di negeri Syam. Selama di perjalanan, keajaiban pun selalu mengikuti para rombongan tersebut karena selalu dinaungin awan yang berjalan. Peristiwa tersebut disaksikan oleh pendeta Nasrani yang bernama Bahira. Bahira merupakan pendeta yang sangat memahami Injil dan Taurat. Bahira pun sangat paham akan tanda-tanda kehadiran Rasul akhir zaman. Bahira pun mengundang para rombongan dagang untuk makan bersamanya, dan Abu Thalib pun ditanya perihal siapakah yang bersamanya. Abu Thalib pun menjawab, dia anakku. Bukan, dia bukan anakmu, sahut Bahira. Orang tuanya pastilah telah meninggal. Memang benar, ayahnya telah meninggal ketika dia dalam kandungan. Selanjutnya, ibunya juga meninggal dunia, jelas Abu Thalib. Kemudian Bahira kembali bertanya, sebaiknya kamu bawa kembali anak ini ke negerimu. Jagalah baik-baik dan waspadalah terhadap orang Yahudi, sebab jika orang Yahudi tahu, mereka akan membunuhnya. Abu Thalib pun membawa Muhammad SAW kembali ke Mekah dan menjaganya dengan hati-hati. Demikianlah materi yang Bapak sampaikan terkait pembelajaran kita hari ini ya semuanya. Ya, Masa Pak. kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Masya Allah sekali ya kisah Nabi Muhammad SAW bahkan sejak kanak-kanak. Semoga kita bisa meneladani beliau SAW. Gimana materinya? Seru ya? Seru Seru, sekali, Pak. Pak. Sangat menarik. Ada yang mau bertanya? Ada, Pak. Ada, Pak. Siapa yang mau bertanya? Saya, Pak. Oke, silahkan Anissa bertanya. Ya. Bagaimana perilaku Rasulullah SAW pada masa kanak-kanak, Pak? Perilakunya, Pak. Oke. Bagaimana perilaku Nabi Muhammad SAW pada masa kanak-kanak? Nabi Muhammad SAW pada masa kanak-kanak mengalami masa kanak-kanak yang berbeda dengan anak pada umumnya. Nabi Muhammad SAW sudah merasakan penderitaan ditinggal oleh ayah dan ibunya. Suatu cobaan yang sangat berat untuk anak seusia Nabi pada saat itu. Pada saat kecil sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya, karena pada umumnya anak kecil pada masa kanak-kanaknya mendambakan kasih sayang dan belayan orang tua, sama seperti kita. Kita pasti selalu menuntut atau meminta kasih sayang dari kedua orang tua. Akan tetapi pada masa itu Nabi Muhammad SAW sudah ditinggal dan menjadi yatim piatu. Nabi Muhammad SAW lalu kehilangan orang yang dicintainya pada saat kecil. Kakeknya pun meninggal saat usianya baru 8 tahun. Kesedihan terus menghiasi kehidupan Nabi Muhammad SAW. Namun beliau tetap tabah menghadapinya dan semangat melanjutkan kehidupan. Nah, inilah perilaku yang harus kita tiru, yaitu ketabahan Nabi Muhammad SAW, dan ia melanjutkan kehidupannya dengan penuh semangat dan bekerja keras berdagang dengan pamannya Abu Thalib. Jadi ketabahan Nabi Muhammad SAW ini adalah perilaku mulia Nabi Muhammad SAW yang tabah dalam menghadapi segala cobaan, apapun itu. Kemudian ia adalah sosok yang suka menolong, apalagi pamannya Abu Thalib yang selalu menjaganya sedari ia belia dan memberikan kehidupan kepada Nabi Muhammad SAW dan mengajarkan berdagang. Bagaimana saudari Anissa? Bagaimana Anissa? Jelas? Ya, Pak. Sangat jelas. Terima kasih, Pak.
Oke, gimana anak-anak? Ada yang mau berpendapat? Pak, Nana izin berpendapat. Oke, Nana, silahkan. Baik, Pak. Jadi dari pertanyaannya Anisatul, bagaimana perilaku kanak-kanak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Pendapat Nana mengenai perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah orang yang dapat dipercaya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat dipercaya. Untuk itu, beliau mendapatkan gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Gelar Al-Amin diperoleh Nabi Muhammad SAW ketika menyelesaikan perselisihan di antara suku Quraisy dan Nabi Muhammad dapat menyelesaikan perselisihan tersebut. Nah, jadi kita harus menjadi anak yang dapat dipercaya oleh orang lain agar bermanfaat juga di lingkungan sekitar, Pak. Makasih, Pak. Oke, terima kasih. Bagus yang disampaikan oleh Nana Fitriana. Gimana semuanya? Setuju dan paham ya? Setuju, Pak. Izin berpendapat, Pak. Gozi Noval, silahkan. Mau berpendapat? Ya, jadi, Nabi Muhammad juga memiliki perilaku jujur. Nah, perilaku jujur telah dimiliki oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam semenjak beliau masih kanak-kanak hingga dewasa. Nabi Muhammad terkenal sebagai orang yang jujur, berbudi pekerti luhur, dan mempunyai kepribadian yang tinggi. Nah, teman-teman juga harus menjadi anak yang jujur dan sabar terhadap setiap ujian dan cobaan yang teman-teman hadapi. Sebagai umat Islam, kita harus mencontoh perilaku Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah seorang Rasul yang mempunyai budi pekerti mulia. Kepribadian beliau patut dicontoh, baik perkataannya maupun perbuatannya. Cukup, Pak, itu aja, Pak. Oke, cukup. Terima kasih, bagus sekali yang disampaikan. Gimana tanggapan yang lain? Siapa tadi? Septiana Arum Dewi. Menambahkan, Pak. Oh, Siti Hafizah. Silahkan. Saya setuju dengan Nana dan juga Gozi, Pak. Rasulullah juga memiliki sifat pemurah, pengasih, dan penyayang. Nabi Muhammad adalah orang yang sangat pemurah. Beliau selalu memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Beliau juga selalu mengeluarkan zakat, infak, dan juga sedekah. Jadi, mari teman-teman kita sedekahkan sebagian harta kita kepada orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Begitu, Pak. Oke, terima kasih. Bagus sekali yang disampaikan. Gimana semuanya? Setuju? Ada yang mau berpendapat lagi? Izin menambahkan. Septiana ingin bertanya atau berpendapat? Nurul Afifah, Pak. Oh, Nurul Afifah. Silahkan Nurul Afifah. Ya, Pak. Jadi bersedekah itu kan udah ada pada zaman itu. Ada sebuah cerita dari Ibnu Abi Tolhah dan Ibnu Abbas diceritakan merasa kesulitan karena apa sedekah itu tersebut. Maka turunlah suatu ayat Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 12 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin. Sebelum melakukan pembicaraan itu, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Sejak itulah sedekah itu mulai diperbicarakan gitu, Pak. Nah, muncul suatu pertanyaan dari kaum muslim itu, bagaimana pendapatmu bila sedekah itu sebanyak 1 dinar gitu kan, Pak, dalam suatu musyawarah itu. Nah, Ali menjawab tidak sanggup memenuhinya karena kan pada masa itu ekonomi
belum stabil gitu kan Pak. Terus dan muncul lagi suatu pendapat dan akhirnya Ali menyimpulkan bahwasanya sedekah paling sedikit itu 1 butir gandum. Maka turunlah suatu ayat surat Al-Mujadalah ayat 13. Apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum melakukan? Pembicaraan dengan Rasulullah. Tetapi jika kamu tidak melakukannya dan Allah telah memberi apapun kepadamu, maka laksanakan sholat dan tunaikanlah zakat, serta taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi sedikit apapun sedekah kita, sedikit apapun yang perbuatan yang kita sedekahkan itu, maka Allah akan mengembalikan itu sedekah itu, bahkan bisa sampai 100 kali lipat gitu Pak. Dan sedekah juga tidak hanya dalam suatu benda ataupun harta ataupun yang lain, tetapi kita berbuat baik ataupun kita berkata-kata baik itu termasuk sedekah. Senyum pun termasuk sedekah. Maka dari itu teman-teman sekalian, jadi kita jangan keseringan cemberut ataupun nesuan gitu. Jadi kita perbanyak senyum, karena senyum itu satu ibadah ataupun sedekah gitu. Sekian Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Nurul telah mengingatkan kita semua. Bagus yang disampaikan. Perlu diketahui ya anak-anak, setiap hari ini sendi kita semua itu perlu disedekahkan. Ada 360 sendi dalam diri kita itu yang menuntut haknya setiap harinya untuk diberikan. Karena ada hak sendi kita setiap hari yang bisa kita berikan dengan cara menunaikan sholat duha. Seseorang yang sholat duha setiap hari itu sudah sama aja sudah bersedekah dengan dirinya sendiri, dengan 360 sendinya tersebut, dengan gerakan-gerakan duha di pagi hari. Di mana yang lain? Ada yang masih mau berpendapat? Anak-anak? Apa ada yang mau bertanya lagi? Silahkan. Izin bertanya, Pak. Silahkan, Septiana, ingin bertanya. Jadi, bagaimanakah akidah dan akhlak Rasul ketika beliau belum diangkat menjadi Rasul gitu? Oke. Sekian dari saya, Pak. Seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi ya, Septiana, bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki akidah yang sudah lurus sejak masih anak-anak, sejak masih dini. Karena Nabi Muhammad SAW selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad, apakah suara saya terdengar? Halo, cek semua. Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Oke, Bapak lanjutkan ya. Pada suatu kisah, Nabi Muhammad SAW diberi pesan oleh kakeknya Abdul Muthalib untuk menyampaikan pesan kepada seseorang. Singkat cerita, Nabi Muhammad SAW sudah berada di depan pintu rumah orang tersebut. Nabi Muhammad SAW bertamu dengan etika yang pertama yaitu mengetuk pintu rumah, kemudian mengucapkan salam dari luar rumah tersebut dan izin meminta masuk. Tuan rumah pun mengatakan, siapa yang di luar itu? Nabi menjawab, saya adalah tamu, apakah Anda mengizinkanku masuk? Kemudian tuan rumah menjawab, iya, merupakan kehormatan bagi kami, silahkan masuk. Kemudian Nabi Muhammad SAW masuk sambil tersenyum dan sangat santun sekali dan memulai pembicaraan dengan sangat sopan. Muhammad, tidak biasanya engkau datang ke rumah kami. Apa gerangan yang membawamu ke sini? Kemudian Nabi SAW menjawab, aku datang ke hadapan Anda untuk 2 urusan.
Yang pertama, menyapa dan menanyakan kabar Anda. Dan yang kedua, aku membawa pesan yang harus aku sampaikan kepada Anda secepatnya. Maka tuan rumah pun menyuruh para pembantu dan keluarganya untuk meninggalkan ruangan dan meninggalkan mereka berdua. Sekarang, ayo katakan apa keperluanmu. Lalu ia berkata sambil menunjukkan wajah sungkan dan malu-malu. Aku membawa sebuah pesan dari kakekku Abdul Muthalib untuk Anda. Beliau menyampaikan salamnya kepada Anda dan berkata, musim haji semakin dekat. Kebutuhan untuk para penziarah yang datang banyak sekali. Sedangkan apa yang kita miliki sangat sedikit. Bila menurut Anda baik dan tidak ada masalah, silahkan menunaikan kewajiban Anda. Dan bila ada halangan, silahkan Anda jelaskan supaya aku dapat menyampaikan jawaban Anda kepada kakekku. Aku katakan tidak ada halangan untuk menunaikan kewajiban. Tunggulah sebentar. Aku akan menyiapkan donasi yang semestinya sudah aku serahkan. Muhammad, ini bagianku. Apakah engkau bisa membawanya sendirian? Nabi Muhammad SAW menjawab, tidak. Aku bersama Amir datang bersamaku untuk membantu. Selain itu, aku ingin menyampaikan sebuah usulan bila engkau tidak keberatan. Nabi Muhammad SAW mengatakan, sebaiknya Anda sendiri ikut datang bersama kami supaya harga diri dan kehormatan Anda terjaga dan menghilangkan kesalahpahaman ini. Dengan usulan ini, tuan rumah pun datang dan menyerahkan donasinya dan menjelaskan alasan keterlambatan ini. Dan ia pun mengatakan, wahai Abdul Muthalib, meskipun Muhammad ini masih anak-anak, namun di hadapanku ia berperilaku seperti orang yang dewasa yang memahami kondisi. Ia mendengarkan seluruh ucapanku dan tidak menyela pembicaraanku. Abdul Muthalib pun menjawab, ya, kita semua mengetahuinya. Muhammad sangat istimewa dan hanya di antara kita. Anak ini sejak kanak melakukan perbuatan seperti orang-orang dewasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Muhammad dan memberikan keberkahan kepadamu. Terima kasih atas donasi yang telah engkau berikan. Nah, bagaimana anak-anak? Indah bukan ya akhlak Nabi kita tercinta Muhammad Shallallahu alaihi wasallam? Ya Pak, Masya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Gimana Septiana? Sudah jelas kan ya yang Bapak sampaikan? Alhamdulillah sudah jelas, Pak. Oke. Ada yang mau berpendapat terkait pertanyaan dari Septiana? Saya, Pak. Oke, silahkan Irma Fitria. Dari Septiana Arum. Ya. Sebelumnya Nabi Muhammad SAW itu memiliki kelebihan dibandingkan pemuda sebayanya. Nabi Muhammad SAW merupakan sosok yang unggul dalam pemikiran, pandangan yang lurus, mendapat sanjungan karena kecerdikannya, kelurusan dalam pemikirannya, dan ketepatan dalam mengambil keputusan. Nabi juga lebih suka diam lama-lama untuk mengamati dan memusatkan pikirannya dan menggali kebenaran. Beliau juga tidak mau meminum khamar, tidak mau makan daging hewan yang disembelih untuk dipersembahkan kepada berhala, tidak mau menghadiri upaya atau pertemuan untuk menyembah patung. Bahkan semenjak kecil, beliau senantiasa menghindari penyembahan yang batil itu, sehingga tidak ada sesuatu yang lebih beliau benci selain daripada penyembahan kepada patung berhala ini. Dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW sangat membenci penyembahan kepada berhala, dan beliau lebih senang tiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Tuhan satu-satunya yang harus disembah. Gimana Irma? Sudah? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Bagus yang disampaikan oleh Irma.
Gimana? Ada yang mau berpendapat lagi? Oke, sebelum kita tutup pembelajaran, saya ingin dari kalian memberikan kesimpulan apa dari pembahasan kita hari ini. Silakan. Saya. Oke, silakan Hendra. Baik, Pak. Kesimpulan dari materi hari ini mungkin nggak terlalu banyak, Pak, ya. Ya. Dari Nabi Muhammad itu lahir di kota Mekah pada Rabiul Awal tahun Gajah, yang juga pada ketika itu ada peristiwa ataupun kisah daripada pasukan gajah yang menyerang Mekah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjaga Kendala sinyal ya sepertinya, Hendra. Iya, Pak. Iya, Pak. Mungkin sinyalnya susah, Pak. Gimana? Mungkin yang lain ada yang mau memberikan kesimpulan? Izin menyimpulkan, Pak, jika Hendra terkendala sinyal. Oke, Nana. Silahkan disimpulkan ya. Baik, perilaku Rasulullah SAW yang dapat kita teladani dan kita contoh. Yang pertama tadi dijelaskan, yang pertama dapat dipercaya. Karena Nabi Muhammad adalah orang yang dapat dipercaya. Karena beliau mempunyai sifat perilaku yang dapat dipercaya, beliau mendapatkan gelar Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Lalu yang kedua adalah tadi dijelaskan oleh Saudara Gozi, perilaku Nabi Muhammad itu mempunyai perilaku sifat yang jujur. Perilaku jujur itu telah dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW masih kanak-kanak hingga dewasa. Nabi Muhammad terkenal sebagai orang yang jujur, berbudi pekerti luhur, dan mempunyai kepribadian yang tinggi. Lalu yang ketiga tadi dijelaskan oleh Saudari Siti Hafizah, yaitu perilakunya mempunyai perilaku pemurah, pengasih, dan penyayang. Nabi Muhammad adalah orang yang sangat pemurah. Beliau selalu memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Beliau juga selalu mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Karena di dalam setiap hak manusia itu ada sedikit hak orang lain atau rezeki orang lain di dalam rezeki kita. Sekian, terima kasih, Pak. Oke, terima kasih anak-anak, terima kasih Nana sudah menyimpulkan. Kita cukupkan pertemuan kita ya pada pembelajaran hari ini. Sebelum pembelajaran Bapak tutup, marilah kita beristighfar 3 kali terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tutup pembelajaran dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Marilah kita tutup pembelajaran dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.